Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai dinamika rotasi ya. Dinamika rotasi. Kalau kita mempelajari gerak dalam fisika, maka nanti akan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kinematika, yang kedua adalah dinamika. Oke. Nah, kalau kinematika itu sudah kita pelajari kemarin di kelas 10. Ada gerak lurus dan gerak melingkar. Yang kita pelajari hanyalah geraknya saja, bagaimana gerak melingkar itu, lintasannya bagaimana, jaraknya bagaimana. Nah, itu kita pelajari di kinematika. Kalau dinamika itu kita lihat kita memperhatikan apa penyebab dari gerak. Kalau dinamika benda yang bergerak lurus, dinamika partikel sudah kita pelajari di kelas 10 semester 2 ya, yang ada hukum Newton itu ya. Kita bahas di sana ada gaya yang mempengaruhi benda sehingga benda bisa bergerak lurus ya. Kalau sekarang yang kita pelajari adalah dinamika rotasi. Dinamika rotasi berarti kita mempelajari apakah yang menyebabkan benda itu bisa bergerak melingkar. Nah, sebelum masuk ke situ saya ingatkan lagi, ini sudah ada ya dulu kelas 10. Ada kesetaraan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Kalau di gerak lurus yang ditempuh namanya jarak, lambangnya S. Kemudian kalau di gerak melingkar yang ditempuh namanya sudut ya, sudut tempuh. Nah, sudut tempuh lambangnya theta. Kecepatannya V, kalau di gerak melingkar namanya kecepatan sudut omega. Percepatannya A, percepatan sudut alfa, gayanya F. Nah, gaya yang menyebabkan benda bergerak lurus dinamakan gaya. Nah, ini penyebab benda bergerak lurus. Kalau penyebab benda bergerak melingkar adalah momen gaya atau torsi atau torka. Kemudian ukuran kelembabannya, benda itu mudah bergerak atau tidak. Nah, itu nanti akan dipengaruhi oleh massa. Kalau bendanya bergerak lurus, kalau bendanya bergerak melingkar dipengaruhi oleh momen inersia. Coba ada pertanyaan enggak dari sini? Kalau kesetaraannya dulu kita ingat yang namanya theta itu sama dengan S per R. Kalau kecepatan sudut sama dengan V per R. Kemudian kalau percepatan sudut sama dengan A per R. Momen gaya adalah, kalau momen gaya ini sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian momen inersia juga kita akan bahas lebih lanjut, sama dengan massa dikalikan dengan jarak. Dikalikan dengan jarak. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ada apa lagi Bu? Banyak. Ada energi kinetik ya. Kalau energi kinetik translasi itu sama dengan setengah mv kuadrat, betul. Kalau ada energi kinetik rotasi, yang ini tadi translasi itu gerak lurus ya. Kalau energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah, karena massa itu jadi inersia, berarti sama dengan inersia dikalikan dengan V kuadrat. Mana V kuadrat berarti omega. Oke, kita lanjutkan.